Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sanil Iwan Pasaribu, mari berkarya, semoga sukses, amin. Oke, kali ini kita mengadakan pertemuan dalam rangka pembentukan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan peternak kambing yang dibina, yang difasilitasi oleh Bapak kita anggota Dewan tingkat provinsi. Mari kita simak bersama-sama. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini. Ini kafe punya abang saya, Bang Edi. Itu yang di belakang. Beliau baru pensiun, jabat kepolisian, ya kan? Dan kemudian buka kafe. Jadi saya kira sebagai tetangga saya berusaha untuk mendukung beliau ya. Ya ada manfaat lebih dari pertemuan kita hari ini. Nah teman-teman, terutama yang waktu tempo hari peternakan kambing tidak ikut pada acara tersebut, sekitar 1 bulan lebih lah. Beberapa waktu yang lalu kami ke tempat Pak Helmi. Jadi Pak Helmi ini pemilik satu peternakan Kings Farm, sekitar 300 sampai 400 ekor bang. Abang teorinya sini udah jadi lah, bagus-bagus, jenisnya hebat-hebat. Di antaranya yang sekarang populer itu Moreno. Beliau gendongnya aja keberatan ya kan. Nah, kemudian teman-teman beberapa di sini ikut berlatih. Ini yang minus kita hari ini masih si Lulu. Si Lulu tadi bocor ban mereka depan korem, tapi ada dari Sinaksa hadir, kemudian dari Balimbingan hadir, kemudian dari Asahan. Asahan ini Bang Ade Pasaribu, ini pebisnis kambing. Cuman beliau ini putarannya kencang sekali. Beliau juga YouTubers, Bang Ridwan. Jadi ada sekitar 35.000 ya Bang sekarang. 25.030. 25.000 subscribernya. Udah ngasih duit Pak? Insya Allah sudah Pak. Woi, udah ngasihin duit lagi dari saya. Gitu. Kemudian ada dari Asahan, ada dari Lampu Merah. Nah, ini Herman baru bergabung di kita, tapi beliau ini punya pabrik tahu, kemudian piara lembu, lembunya besar-besar, dan memang saya kira antara lembu dan kambing ini dalam konteks koperasi masih relevan Pak untuk kita coba gabungkan. Nah, kemudian di sini ada senior-senior saya, ini mentor saya sebenarnya. Mereka sering saya bawa Pak untuk penyuluhan, tapi lebih concern di bidang pertanian yang lain. Tapi untuk urusan begini saya selalu melibatkan mereka. Ada Bang Dilan Karno, ya Bang. Beliau ini senior saya di Himpunan Mahasiswa Islam, guru saya di Taman Siswa, jadi lengkap. Dulu nyubitin aja, terus sekarang kita nyubitin mangganya ya kan. Nah kemudian ada Bang Ridwan Damani. Dengan Bang Ridwan, Pak Helmi, kita punya Denpot Indonesia Bergerak. Beliau di peternakan ikan dan sebagainya. Nah, konteks mereka datang ke sini ya tentu kita ingin urun rembuk tentang koperasi. Barangkali nanti ada hal-hal yang kita anggap relevan, sumbang pikiran, sehingga kemudian kita bisa memproyeksikan langkah ke depan kita seperti apa. Nah yang terkhusus, ini ada Bang Henry, beliau adalah praktisi di bidang koperasi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan semacam wawasan bersama. Jadi maksudnya gini, ini kan prawacana, kita mungkin belum akan sampai pada level action di hari ini. Setidaknya duduk dulu pemikiran kita, mau kemana sih arahnya, apa sih manfaatnya, bagaimana sih pola atau mekanisme kerja koperasi di bidang peternakan ini, kira-kira profit yang bisa didapat dari ketika terbentuknya koperasi ini apa begitu, sehingga kemudian kita sama-sama paham. Nah, saya kira sesi yang pertama sebelum kita mulai kegiatan ini kita berdoa dulu, karena di sini ada ustadz kita. Beliau banyak membimbing teman-teman kita di banyak tempat untuk dalam hal bidang peternakan dan olahraga. Nah, Mas Yasin, kami persilakan dengan segala hormat. Kalau kita koperasi bisa dibangun dan kemudian bisa mempenetrasi
pasar domba, maka yang untung bukan korporasi tapi orang banyak, kira-kira gitu. Nah, di titik itu kemudian semangatnya menjadi sama dengan cita-cita saya gitu. Bagaimana kemudian petani-petani kita, peternak-peternak kita bisa lebih berdaulat, bisa lebih dapat menerima hasil dari keringatnya secara wajar gitu. Karena kita tahu pada level tertentu kadang-kadang urusan proses bisnis ini selalu saja dikendalikan oleh mereka-mereka yang pemilik modal gitu. Nah, jadi Pak Helmi mohon izin Bapak sampaikan dulu harapan kita, sehingga kemudian nanti ditangkap dengan beliau untuk kemudian bisa disesuaikan dengan bentuk koperasi, teknis operasionalnya dan lain sebagainya. Biar supaya ketemu antara materi yang disampaikan dengan harapan kita. Kepada Pak Helmi Bisma, kita persilakan. Perlu kita bangun bersama aja. Karena di koperasi itu pengurus itu ibaratnya itu kalau di komputer itu software bukan yang ada i5-nya, i10-nya, prosesor. Iya. Ini merupakan sebuah gerakan yang paripurna untuk bisa menghasilkan kesejahteraan untuk rakyat kita. Saya, Bang Dilan, Bang Ridwan, 4 tahun keliling-keliling, kira-kira begitu. Semangatnya adalah hilirisasi. Karena dari apa yang disebut dengan aktivitas pertanian peternakan ini, dagingnya itu memang dihilirisasi. Capek kita di hulu itu, tapi kemudian ujungnya kita dikapitalisasi betul oleh bandar, oleh agen, oleh tengkulak, dan lain sebagainya. Nah, semangat ini adalah menjadi bagian dari cita-cita kami untuk kemudian alhamdulillah saya mendapatkan lingkungan yang tepat untuk bisa membicarakan itu. Nah, Bang Hendri, mohon disampaikan semua konsekuensi ketika kita mengorganisir diri dalam bentuk koperasi. Iya kan Pak? Resiko-resikonya kita harus tahu. Sejelimet-jelimet administratifnya kita harus tahu. Harus ada gambaran, jadi jangan sampai semangat di awal kemudian mundur di belakang. Saya punya peran untuk memfasilitasi, menjadi fasilitator, menghubungkan dengan berbagai macam stakeholder akan saya jabat. Asal kawan-kawan sepakat, kemudian kita bergerak bersama-sama, kita akan lakukan yang terbaik untuk kita. Kepada Bang Henry, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan barokah atas pertemuan kita. Amin. Dan kita yang berkumpul di sini termasuk orang baik dalam awalnya sampai dengan kita menemukan apa yang kita inginkan. Mohon maaf ini sebelumnya kepada bapak-bapak sekalian, Pak Helmi, Bang Regar ya, Bang Regar, Bang Dilan, kemudian Pak Ridwan, Bang Ijin, kemudian bapak-bapak yang ada di Asaham, Adi, saya nggak nyangka nih, WA-nya itu kita diskusi tentang koperasi, kemudian kita menyiapkan tentang konsep. Bapak dan saudaraku, saya memberikan gambaran tadi teknis nih, kita mau buat teknis. Tapi mohon maaf sebelumnya bagi yang praktisi koperasi, bagi yang kira-kira kurang sempurna nanti tolong disempurnakan, ya Pak ya. Bagi yang belum sempurna tolong disempurnakan. Kita diskusi. Saya jadi praktisi aktif. Nah ini dulu sebelumnya. Jadi nanti jangan dulu sampai apa yang sudah dibuat kan gitu ya Pak ya. Apa yang sudah dibuat. Saya jadi praktisi aktif koperasi itu hampir berjalan 12 sampai 15 tahun aktif. Dari mendirikan, dari awal
sampai dengan membidani, sampai dengan berhasil. Berhasil itu dalam arti anggota hari ini insya Allah sudah bisa menggunakan jasa keuangan koperasi itu minimal 30-40 juta tanpa agunan. Diawali dari pertama, dulu kami menggunakan sistem simpan pinjam dari awal 30.000, 50.000 sampai dengan 100.000 sekarang per anggota. Masing-masing anggota itu sekarang sudah mencapai dana minimal mereka modal 15-17 juta per orang. Jadi aset koperasi hari ini yang sudah real dan itu berjalan sehat, alhamdulillah 600-700 juta perakhiran dibangun selama 9 tahun real. Apakah ini seperti membalikan telapak tangan? Tidak. Betul kata Pak Helmi tadi, kita harus butuh disiplin. Saya belum masuk ini, Pak. Masalah koperasi hari ini 3 saja. Pertama, pengurusnya harus amanah. Betul. Pengurusnya harus mengerti tentang koperasi itu, bukan paham, tapi mengerti tentang bagaimana distribusi koperasi. Amanah. Yang kedua, koperasi itu harus dibangun dengan komitmen bersama dengan anggotanya. Kalau sudah pengurusnya itu amanah, anggotanya juga harus amanah, harus baik. Pikirannya itu sama, visinya sama. Tidak permasalahan banyaknya uang yang dikasihkan, tetapi bagaimana komitmen bersama untuk sama-sama kita membangun koperasi. Baru yang ketiga, keterbukaan ADART-nya, transparansi pelaporan, transparansi ADART-nya yang dibangun bersama-sama. Koperasi itu hancur tidak 1 atau 2 koperasi yang hari ini hancur karena ketidakjujuran pengurus, ketidaktransparansan ADART-nya. Buat ADART-nya sesederhana mungkin, yang anggota itu paham isi tentang ADART-nya. Itu kuncinya. Saudara, saya membawa ini dasar. Ini dasar kita mendirikan koperasi. Orang-orang ini itu sampai ke sana. Karena tadi bukan cerita kekurangan modal sebenarnya awalnya ya. Kita kekurangan pemasaran pertanian kita. Jadi jual kita terlalu kurang. Kita tidak bisa menguasai pasar atau dibuatnya tadi. Jadi apa sebenarnya peranan koperasi ini sebagai pasar tadi? Karena sifatnya ini adalah sosial, maka dia tidak tertekan harga untuk mengambil barang apa. Satu sisi, ketika abang jual untuk koperasi, tapi koperasi menjual lagi, abang mendapatkan keuntungan setidaknya 2. Harga yang tidak terlalu rendah seperti diambil oleh agen lain, dan kemudian nanti keuntungan tahunan. Begitu juga nanti untuk membuat paper dan lain sebagainya. Peraturan pemerintah baru yang lebih menitik beratkan kepada koperasi ketimbang PT, CT dan lain sebagainya. Apalagi pada lingkup wilayah tertentu. Misalnya Siantar buat tender, maka kemudian perusahaan atau koperasi lokal lah, korporat lokal lah yang akan diberikan peluang ke depan. Tidak boleh lagi nanti misalnya orang pesan snack pemerintahan itu ke CT untuk laporan yang lebih didorong ke koperasi-koperasi. Ini semangat peraturan baru seperti itu. Jadi memang semangat membangun koperasi ini adalah semangat untuk mengkonsolidasi peternak agar tidak terlalu rugi transisi. Dan iuran keanggotaan tadi itu akan berdampak positif kepada setiap rapat anggota tahunan. Dulu saya, waktu di Universitas Islam Bandung jadi anggota koperasi, setiap ada rapat anggota tahunan dikumpulkan semua untungnya dan berapa bagian ininya, nanti kami dapat SHU.
Dari situ kemudian kami akan mendapatkan uang. Ya, kalau mahasiswa dapat uang 200.000, 300.000 setiap tahun, dan itu kan nggak ada ininya sama kita. Harga tetap murah oleh anggota. Waktu kita jual juga kita bisa relatif merasakan harga lebih tinggi bisa. Nah, jadi kira-kira disitulah manfaat koperasi. Persoalannya, yang pertama, mau nggak kita mendirikan koperasi? Kalau saya ini mengundang teman-teman masih bebas nilai, dikembalikan lagi ke teman-teman. Kalau saya ini tuntas sudah, pertanggungjawaban saya selesai setelah saya memfasilitasi. Tapi kalau kemudian teman-teman mau berkooperasi, maka kemudian tanggung jawab saya akan terus panjang dalam konteks mengawal kepentingan koperasi ini agar kemudian bisa berbagai macam potensi dan kemudian aspek-aspek administratif legal di bidang koperasi. Kemudian kita masuk ke pemilihan nama, kemudian memilih formatur. Formatur ini nanti silakan disepakati berapa lama waktu kerjanya dan sebagainya. Sekali lagi saya ingin tekankan, konsekuensi ekonominya bagi kita ini adalah setoran wajib seharga 100.000 dan setoran bulanan 50.000. Artinya sesungguhnya mudah-mudahan tak terlalunya ini punya resiko barangkali untuk kita, Pak. Sampai kemudian nanti seiring berjalannya waktu kita evaluasi. Tapi yang jelas, semangat koperasi ini adalah semangat mengagregasi kepentingan petani agar bisa mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan lebih. Dan kemudian semangat untuk menciptakan varian jenis usaha baru dengan legalitas koperasi. Saya adalah orang yang paling bahagia. Walaupun saya tahu tugas saya nanti akan semakin banyak dengan urusan ini. Tapi tergambar bagi saya ada sesuatu yang bisa saya tenteng-tenteng. Saya Bang Henry, beliau ini adalah pendiri RHB, bisa saya katakan rezeki halal barokah, itu koperasi umat. Barangkali omset yang kemudian saya hadirkan dengan pasar murah itu Pak, itu lonjakan tinggi. Aku harus katakan, aku sengaja nggak mau jadi anggota koperasi. Tapi komitmen kita itu ada di sana. SHU-nya bukan untuk perbankan, tapi untuk seluruh anggota. Jadi kira-kira semangatnya di situ. Dan teman-teman tidak perlu ragu posisi kita di situ, karena itu koperasi